homoseksual itu tidak dikatakan sebagai gangguan jiwa. Kalau bicara tentang homoseksual, mungkin banyak orang itu nggak setuju bahwa homoseksual itu merupakan bukan gangguan jiwa. Tetapi sebenarnya menurut American Psychiatric Association dan World Medical Association memang tidak pernah dikatakan sebagai gangguan kejiwaan, tetapi itu merupakan hal yang biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Tatan Islamai dengan NIM 23080-2370 dari kelas 4 BBKPI. Jadi di sini saya akan membahas sebuah kasus yang dimana kasus ini akhir-akhir tuh sedang lagi hits-hitsnya, yaitu mengenai ada sekelompok orang di dalam media sosial itu masuk di dalam grup, yaitu grupnya itu bernama Gay beserta kotanya. Nah, jadi di dalam grup itu tuh orang-orang dengan wilayah daerah yang sama itu bergabung agar nanti bisa kontak-kontakan, bisa ketemuan dan gitulah. Nah, menurut dari salah satu orang yang ada di grup tersebut, mereka gabung di grup tersebut itu dikarenakan ada sebuah kesenangan tersendiri jikalau fetish mereka itu terpenuhi. Mungkin reaksi masyarakat itu tentu beragam ya, ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang psikologi abnormal versi Barat, versi Indonesia maupun versi Islam itu sendiri seperti apa. Dalam psikologi Barat, psikologi abnormal itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku yang dianggap menyimpang, jadi mengganggu fungsi hidup atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun penting diketahui bahwa sejak tahun 1973 American Psychiatric Association atau World Medical Association itu menunjukkan bahwa homoseksual itu tuh tidak dianggap sebagai gangguan jiwa. Jadi itu menurut psikologi Barat, menurut buku mengenai gangguan kejiwaan. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri pendekatannya itu sedikit berbeda dikarenakan banyak psikolog mengikuti standar internasional. Walaupun banyak psikolog yang sudah mengikuti standar internasional itu sendiri, tapi budaya, agama, dan nilai sosial itu masih punya pengaruh besar dalam menilai apakah suatu perilaku itu dianggap normal atau menyimpang. Di masyarakat kita menganggap bahwa homoseksual itu dianggap menyimpang atau bertentangan dengan norma sosial dan norma agama. Bahkan beberapa psikolog di Indonesia itu bisa saja menilai homoseksual itu sebagai bentuk penyimpangan, bukan dari sisi medis, tapi dari nilai budaya dan keyakinan masyarakat. Jadi meskipun secara ilmiah itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa, secara budaya dan sosial itu masih banyak yang menolaknya mengenai homoseksual itu sendiri. Nah, bagaimana kalau homoseksual itu dilihat dari perspektif Islam? Kalau dilihat dari ajaran Islam, penyimpangan itu bukan hanya soal mental, tapi juga soal akhlak dan syariat. Islam memandang bahwa hubungan sesama jenis itu bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang dalam ajaran Islam. Dalam psikologi Islam, ini tuh bisa dikaitkan dengan penyakit hati atau maradul qulub, yaitu kondisi batin yang jauh dari nilai-nilai tauhid, iman, dan kesucian diri.
Tapi Islam itu juga mengajarkan rahmat dan harapan. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk berubah, bertaubat, dan kembali ke jalan yang benar. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dibimbing. Jadi untuk menyikapi kasus seperti ini, kita itu tidak hanya bisa pada satu perspektif saja, tetapi kita itu harus melihat dari sisi psikologi, dari sisi budaya, dan dari sisi agamanya.